Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, serta nikmat kesehatannya, sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita, melakukan aktivitas kita, baik belajar maupun mengajar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita semua tentunya karena berkat rahmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Nah, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran pada pembelajaran hari ini. Mari kita mulai berdoa dimulai. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak akan melanjutkan materi Bapak, yaitu tentang modifikasi program komputer di bagian kedua. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini itu masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu mengetahui kualitas program atau source code dari kriteria yang diberikan, dan sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah melakukan modifikasi program tanpa mengubah struktur dan tanpa menimbulkan masalah. Sedangkan materinya adalah melakukan modifikasi program. Modifikasi program itu dilakukan jika ada program yang tidak memenuhi kriteria kualitas program yang baik. Modifikasi program dilakukan tanpa mengubah struktur dan tanpa menyebabkan masalah ketika program digunakan kembali. Modifikasi program itu dilakukan sehingga menghasilkan program yang memenuhi kriteria program yang berkualitas. Nah, sebelum kita melakukan modifikasi program, kita harus memenuhi terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah fungsi programnya untuk apa. Yang ketiga adalah bagaimana algoritmanya. Yang keempat adalah bahasa pemrograman apa yang digunakan. Dan yang kelima adalah bagaimana pengkodeannya. Nah, hal-hal tersebut itu diantaranya yang harus dipahami terlebih dahulu mengenai program yang akan dimodifikasi. Materi yang pertama adalah modifikasi program penjumlahan. Program yang tidak memenuhi kriteria program yang berkualitas, kemudian diberikan langkah-langkah untuk memodifikasi program tersebut dengan tidak mengubah struktur dan tidak terjadi masalah pada program tersebut. Perhatikan hasil output program berikut ini. Nah, ini adalah hasil output program yang dibuat oleh seorang programmer. Jika diperhatikan, program tersebut itu adalah hasil output program penjumlahan antara 4 dengan 5 yang menghasilkan angka 9. Pengguna itu hanya bisa melihat satu proses penjumlahan tanpa bisa melakukan penjumlahan bilangan yang lain. Artinya begini, kita sebagai pengguna program ini itu hanya bisa melihat tampilan seperti ini. Bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5, dan jumlahnya sama dengan 9. Setiap program ini dijalankan, hasilnya pun, tampilannya pun akan seperti ini. Karena apa? Karena program tersebut itu dibuat tanpa adanya interaksi antara program dengan pengguna. Seorang programmer membuat ini hanya bisa ditampilkan sekali. Pengguna tidak bisa mengubah
bilangan 1 menjadi 7, bilangan 2 menjadi 6, sehingga menghasilkan angka 13, itu tidak bisa. Karena program ini hanya bisa ditampilkan sekali dengan tampilan yang demikian. Nah, sebelum memodifikasi program, perhatikan hal-hal berikut ini yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah fungsi programnya untuk apa. Yang ketiga, bagaimana algoritmanya. Yang keempat, bahasa pemrograman apa yang digunakan. Yang kelima, bagaimana pengkodeannya, dan nanti perbaikan programnya. Tapi kita harus mengetahui kelima tersebut, ya. Kelima tersebut baru kita perbaiki programnya. Yang pertama adalah kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhinya adalah usability, karena program tersebut tidak membantu untuk melakukan penjumlahan bilangan yang diinginkan oleh pengguna. Yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa program ini tidak bisa membantu kita, tidak bisa membantu pengguna untuk merubah bilangan 1 dan bilangan 2. Ya, maka kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi itu, ya, pengguna itu tidak bisa merubah keinginannya, tidak bisa membantu untuk melakukan penjumlahan bilangan yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, fungsi programnya untuk apa? Pada program tersebut, itu sudah diberikan judul yang dapat mempermudah dalam mengetahui fungsi programnya. Fungsi program tersebut adalah program penjumlahan. Ya, kita ketahui dari judul di atas, maka kita akan mengetahui bahwa fungsi program itu untuk apa, yaitu adalah untuk program penjumlahan. Yang ketiga, bagaimana algoritmanya? Mari kita perhatikan. Setiap algoritma itu diawali dengan simbol mulai. Kemudian, deskripsi apa saja? Deskripsi dari program tadi itu ternyata adalah INT, ini adalah tipe datanya. Kenapa INT? Karena nanti bilangan-bilangan yang akan dimasukkan ke dalam program tersebut adalah bilangan integer atau bilangan bulat, ya. Sedangkan variabel-variabelnya adalah jumlah, bilangan 1 sama dengan 4, dan bilangan 2 sama dengan 5. Ini deskripsinya. Kemudian outputnya. Outputnya ini adalah judul programnya. Atau yang saya sampaikan tadi adalah fungsi programnya apa. Judul programnya apa? Judul programnya adalah program penjumlahan. Kemudian tampilannya seperti apa? Ya, tampilannya adalah bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5. Lalu diproses. Prosesnya seperti apa? Pinginnya seperti apa? Ternyata prosesnya adalah jumlah sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Maka nanti akan menghasilkan apa? Ya, menghasilkan jumlah dan ditutup dengan selesai. Ini algoritmanya. Ya. Jadi kita membuat sebuah program mengikuti alur algoritma ini. Lalu bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk latihan kita nanti?
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C atau bahasa C++. Nah, kemudian bagaimana pengkodeannya? Ternyata program tadi yang dibuat oleh seorang programmer itu bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuk programnya. Bentuk kode programnya supaya menghasilkan tampilan yang seperti tadi. Ya, ini programnya. Ada tagar include stdio.h, main buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurawal. Di sana ada tadi deskripsinya. Ini variabelnya ada jumlah, bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5, di mana jumlah bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5, itu tipenya adalah bilangan bulat, di mana tipe bilangan bulat itu adalah int atau integer. Kemudian perintah printf ini adalah untuk menampilkan, ya, menampilkan. Kemudian di sini ada \n ini artinya adalah enter, ya. Kalau \n berarti enter 2 kali, ya. Space kosong untuk tampilannya. Kemudian tampilan printf berikutnya adalah garis-garis. Kemudian ada /enter, artinya setelah garis ini di enter untuk menampilkan tulisan berikutnya, yaitu program penjumlahan. Seperti biasa, \n itu setelah penampilan program penjumlahan, maka menampilkan tampilan berikutnya, yaitu garis-garis. Di sini ada \n, ini artinya adalah enter 2 kali. Kemudian kita diminta untuk menampilkan bilangan 1 sama dengan 4. Enter. Menampilkan lagi bilangan 2 sama dengan 5. Enter. Lalu proses. Prosesnya adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2. Maka tampilannya adalah jumlahnya sama dengan %D. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah jumlah. Maka otomatis jumlah ini akan menghasilkan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Printf ini enter 2 kali, lalu tampilkan garis ini. Enter 2 kali, printf enter sekali. Nah, ini adalah contoh pengkodeannya. Nanti kalian bisa praktekkan baik di laptop maupun di Android kalian menggunakan program bahasa C. Atau kalau di Android-nya kalian menggunakan program Dev C++. Nah, untuk perbaikan programnya juga kita harus membuat algoritma. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, algoritma itu diawali dengan kata mulai, kemudian deskripsinya apa saja? Deskripsinya masih sama, yaitu jumlah, bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah program penjumlahan. Output di inputnya adalah bilangan 1, bilangan 2. Kemudian jumlahnya, rumusnya adalah bilangan 1 tambah bilangan 2. Kemudian output jumlah dan selesai. Ini adalah algoritma untuk perbaikan program. Nah, perbedaannya apa? Kalau sebelum dimodifikasi, deskripsinya masih perhatikan deskripsinya. Deskripsinya untuk yang sebelum dimodifikasi itu jumlah bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5. Setelah dimodifikasi itu tidak ada bilangan 1 dan bilangan 2 saja. Bilangan 1 tidak ditentukan 4, bilangan 2 tidak ditentukan 5. Artinya nanti pengguna bisa bebas akan merubah bilangan berapa saja. Kemudian outputnya masih sama, nama programnya masih sama. Kemudian yang akan diinputkan, kalau yang pertama ini yang akan diinputkan tetap
4, dan 5. Tapi kalau yang nanti sudah dimodif, bilangan 1 hanya bilangan 2, berarti ini pengguna bebas memasukkan nilai berapa saja. Rumus juga masih sama, proses masih sama. Jumlah sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Outputnya juga sama dan selesai. Ya, itu perbedaannya. Lalu perbaikan programnya bagaimana? Ini perbaikan programnya tadi. Kalian perhatikan, tadi ini masih sama, hanya deskripsinya yang berbeda. Kalau tadi deskripsinya adalah integer, jumlah, bilangan 1 sama dengan 4, bilangan 2 sama dengan 5. Ini masih sama. Kemudian tampilan ini. Yang membedakan ini. Ya, bilangan 1 sama dengan, kemudian ada scanf. Scanf itu perintah untuk memasukkan nilai. Ya. Yang dimasukkan nilai apa? Bilangan 1. Nanti ada scanf persen D. D-nya D maksudnya adalah bilangan desimal. Yang dimasukkan apa? Bilangan 2. Nah, rumusnya nanti dijumlahkan. Bilangan 1 ditambah bilangan 2. Printf-nya jumlah sama dengan persen D jumlah. Printf sama. Ya, nanti kita bisa membedakan antara program yang belum dimodifikasi dengan program yang sudah dimodifikasi. Nah, kalian perhatikan perbedaannya. Kalau yang ini yang belum dimodifikasi, sedangkan ini yang sudah dimodifikasi. Perhatikan perbedaannya sangat jelas sekali, di mana di sini bagian deskripsinya bilangan 1 masih menampilkan bilangan tetap, sedangkan ini bilangan 1, bilangan 2-nya tidak dicantumkan. Sedangkan di sini itu tidak ada perintah untuk menginputkan nilai, sedangkan di sini ada perintah menginputkan nilai menggunakan perintah scanf. Ya, bilangan 2 juga sama, di sini nilainya tetap, sedangkan yang di sini ini nanti kita diminta untuk memasukkan nilai. Ya, rumusnya masih sama, kemudian tampilan untuk hasilnya juga masih sama. Ya, itu perbedaannya. Baik, itu materi kita pada hari ini. Nanti kita akan mencoba praktekkan bersama-sama, baik di laptop kalian atau komputer kalian maupun di Android kalian. Apakah benar program yang Bapak sampaikan tadi, program yang pertama yang belum dimodifikasi, ternyata tidak bisa, pengguna tidak bisa secara bebas mengganti nilainya, sementara program yang sudah dimodifikasi, pengguna itu bebas melakukan perbaikan. Seperti sebagai contoh, Bapak buka di sini. Ini adalah program yang belum dimodifikasi. Kalau kita jalankan, maka hasilnya tetap. Kita enter, kita jalankan sekali lagi, juga hasilnya seperti itu. Bilangan 1, 4, bilangan 2, 5, jumlahnya 9. Kita ulangi sekali lagi, kita jalankan, juga hasilnya tetap. Seperti ini. Ya, beda dengan yang sudah kita modifikasi. Ini yang kita sudah modifikasi, coba kita jalankan. Nah, ini kita diminta untuk menginputkan. Pengguna diminta untuk menginputkan. Misalnya, bilangan 1, 7, kemudian bilangan 2, 3, maka jumlahnya 10. Enter, kita coba yang kedua. Bilangan 1 sama dengan 3, bilangan kedua sama dengan 8, hasilnya 11. Nah, ini pengguna sudah bebas memasukkan nilai-nilai. Beda dengan program yang pertama, ini pengguna itu tidak bisa merubah nilai-nilai ini. Siapa yang bisa merubah nilai-nilai ini? Yang bisa merubah nilai-nilai ini adalah seorang programmer. Sementara pengguna itu tidak bisa. Oleh karena itu, program ini masih belum sempurna, maka kita sempurnakan program ini dimodifikasi agar pengguna itu bisa merubah nilai-nilai yang diinginkan. Sebagai contoh sekali lagi, bilangan 1, 10, bilangan kedua 100, maka kalau kedua bilangan tersebut dijumlahkan menghasilkan 110. Demikian materi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.